Halo, apa kabar pemirsa? Kita bertemu dalam program Sepekan Kriminal, program yang menyajikan berita-berita kriminal terhangat dalam sepekan terakhir. Bersama saya Ari Mustika, pemirsa, kita jelang Sepekan Kriminal selengkapnya. Pengungkapan peredaran narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat 1 kg ini dilakukan personel Polsek Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Selain mengamankan 1 kg sabu-sabu dan barang bukti lainnya seperti senjata tajam, timbangan elektrik, dan alat isap sabu, polisi juga meringkus 3 tersangka masing-masing MRD, MRF, dan ISP. Ketiganya merupakan warga Labuhan Batu Selatan. Kapolres Labuhan Batu AKBP Denny Kurniawan menyebutkan, sindikat jaringan peredaran narkotika jenis sabu ini merupakan target operasi pihaknya sebagai bentuk komitmen Polri dalam pemberantasan narkotika. Jadi kemarin sore jajaran kami dari Polsek Kota Pinang, Polres Labuhan Batu berhasil mengungkap sindikat peredaran narkotika jenis sabu-sabu di wilayah Kota Pinang. Kita bisa mengamankan 3 orang tersangka di 3 tempat yang berbeda ya, dengan barang bukti keseluruhan sebesar 1.065,22 gram. Ya. Dan ini terus kita lakukan pengembangan ya, untuk mendapatkan bandar yang lebih besar lagi. Identitas sudah kita kantongi ya, dan kita terus lakukan pengejaran. Ini merupakan salah satu bentuk komitmen Polres Labuhan Batu untuk melakukan tindakan tegas terhadap peredaran narkotika di wilayah Polres Labuhan Batu. Pada saat pengembangan, tersangka ISP mencoba melakukan perlawanan dan membahayakan jiwa petugas sehingga dilakukan tindakan tegas terukur. Terhadap tersangka ISP masih dilakukan pendalaman jaringan di atasnya dan dipersangkakan dengan pasal 114 subsidiar 112 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2019 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Tawuran antar 2 kelompok pemuda kembali memanas. Keduanya saling lempar batu, botol kaca hingga menggunakan petasan kembali terjadi di atas jembatan Titi Kembar Sungai Deli, Kecamatan Medan, Labuhan, Sumatera Utara. Sebelumnya kemarin malam antar 2 kubu juga saling serang dan lempar batu hingga berujung penjarahan salah satu kios pedagang ponsel. Belum diketahui penyebab aksi tawuran antar 2 kelompok remaja tersebut. Namun sempat membuat kemacetan jalan lintas Belawan menuju Pelabuhan Belawan. Kok udah tawuran nih, Bang? Ini lebih kurang malam yang ketiga nih. Malam ketiga, Bang, ya? Ini awal mula malam ini sendiri kenapa nih, Bang? Itu tadi kita dapat laporan dari kantor lurah tadi, kelurahan. Tiba-tiba udah terjadi kerumunan massa itu. Apa ada dendam karena salah satu kios tuh hancur, Bang? Bisa jadi. Ini yang lanjutan dari malam-malam sebelumnya ini. Itu, Bang, ya? Iya. Aksi saling serang yang terjadi selama 1 jam ini akhirnya berhasil dibubarkan petugas kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan dibantu pihak Muspika Kecamatan. Namun jika petugas kepolisian lambat dalam menangani tawuran antar 2 kelompok, maka akan terus berkelanjutan dan membuat resah warga dan para pengendara. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Korban penculikan Herdika Syaputra warga Dusun Sukamulya, Desa Karangrejo, Kabupaten Langkat, yang dilakukan belasan pria akhirnya ditemukan tewas mengenaskan. Korban ditemukan di kawasan Merek, Kabupaten Tanah Karo atau sekitar 100 km lebih dari kediaman korban. Jasad korban diketahui dari pengakuan beberapa orang tersangka yang kini sudah diamankan pihak kepolisian dari Polres Langkat. Menurut keluarga korban, aksi penculikan dilakukan sekitar pukul 3 pagi. Korban yang sedang tidur di ruang depan rumah bersama seorang temannya diculik belasan pria dan langsung dimasukkan ke dalam mobil. Sementara pihak keluarga tidak berani memberikan pertolongan saat terjadi penculikan karena para penculik mengancam keluarga korban. Dari sini dia diambil, Bang? Dari saksi kunci itu yang diamankan kepolisian, mereka itu lagi tidur di sini, inilah pakai tikar gitu, tikor, tidur kira-kira jam 3 kalau tidak salah saya, dari pengakuannya itu jam 3 langsung diangkut ya
langsung dibawa sama orang banyak gitu, keluar terus dipukuli, diculik lah. Setelah Rumah ini. Oh. Di sini orang ini berdua tidur ya gitu. Keluarga korban tidak mengetahui motif penculikan tersebut. Korban di mata keluarga merupakan anak yang baik dan sebagai tulang punggung keluarga. Keluarga korban berharap petugas kepolisian dari Polres Langkat mengungkap kasus penculikan dan menghukum para tersangka. Gunarso melaporkan untuk Evarina TV. Bermula saat ketiga tersangka masing-masing berinisial AA warga Kota Padang Sidimpuan, SIT warga Kabupaten Mandailing Natal, dan AD warga Kabupaten Nias Selatan ingin membuat laporan pengaduan ke Polres Nias Selatan karena sebelumnya mereka telah diusir dari salah satu sekolah dengan modus melakukan audit investigasi dan monitoring penggunaan keuangan negara. Tersangka meminta laporan pengaduannya harus diterima dan diproses oleh pihak kepolisian. Namun legalitas mereka sebagai KPK, LSM, dan pers tidak dapat ditunjukkan sehingga ketiganya dicurigai. Dari sejumlah saksi yang diperiksa menerangkan, ketiga tersangka yang mengaku sebagai anggota KPK tersebut telah meresahkan selama ini karena melakukan pemerasan dengan memintai sejumlah uang tunai jutaan rupiah kepada para kepala sekolah dan kepala desa yang mereka kunjungi. Ketiga tersangka kini telah ditahan di Mapolres Nias Selatan. Selain menahan para tersangka, polisi juga menyita alat bukti diantaranya 1 unit mobil merek kuda, uang tunai 4 juta lebih, 2 buah handphone, 1 buah stempel, sejumlah lembaran kertas berlogo LSM, dan 1 buah baju rompi bertuliskan Pers Divisi Hukum Mabes Polri. Akibat perbuatannya, ketiga tersangka dijerat pasal 368 ayat 1 subsidiar pasal 369 ayat 1 subsidiar pasal 378 jungto pasal 64 dari KUH pidana dengan ancaman 9 tahun penjara. Mengamankan 3 orang tersangka yang melakukan aksi pemerasan dan penipuan di wilayah hukum Polres Nias Selatan, di mana 3 orang yang kita amankan berinisial AA, umur 61 tahun, warga Padang Sidimpuan, kemudian SIC, umur 39 tahun, warga Madinah, dan AD, umur 60 tahun, warga Nias Selatan, melakukan pemerasan terhadap beberapa kepala sekolah dan kepala desa. Augo Manuzega melaporkan untuk Evarina TV. Polres Pakpak Barat dan jajarannya berhasil melakukan pengungkapan kasus perjudian jenis Ludo King yang diamankan dari aplikasi handphone di warung kopi milik SS di Desa Salak 2, Kecamatan Salak, Kabupaten Pakpak Barat. Pengungkapan kasus perjudian ini dilakukan di seluruh kabupaten kota Pakpak Barat seperti di kecamatan dan desa sekabupaten Pakpak Barat. Dalam pengungkapan kasus perjudian Ludo King tersebut, polisi mengamankan 1 pelaku judi Ludo King berinisial JN. 3 pelaku lainnya masih dalam daftar pencarian orang. Dalam pengungkapan tersebut, petugas berhasil mengamankan barang bukti 1 buah handphone Android merek Oppo berwarna biru dan uang tunai Rp145.000. Kasat Reskrim Ibtu Irfan Erpani mengatakan pelaku JN dikenakan pasal KUHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman pidana penjara selama 10 tahun. Ayat 3 sub 303 bis kedua pasal KUHP dan pasal 212 dan pasal 351 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dan sekarang perkaranya sudah P21. Itu tolong dicatat rekan-rekan, itu perkaranya sudah P21. Dan kita mungkin minggu ini, paling lambat mungkin di hari Senin, ataupun di hari ini sudah kita koordinasi dengan JPU dan berkasnya sudah P22.
P22 itu dalam arti sudah lengkap dan tersangka sudah menjadi tahanan JPU di Sidikalang. Mungkin hari ini kita berkoordinasi dengan jaksa, tersangka akan kita kirimkan. TKP penangkapan di warung Desa Salak 2, Kecamatan Salak, di warung Kopi Saidun Si Tohang, di Desa Salak, Kabupaten Papua Barat. Barang bukti yang kita amankan ada beberapa, satu buah handphone. Petro Citra Sibro melaporkan untuk Evarina TV. Razia narkotika dan penyakit masyarakat ini dilakukan karena banyak laporan keresahan masyarakat dengan keberadaan warung remang-remang di kawasan Desa Laudendang, Kecamatan Percut Setuan. Selain disinyalir menjual minuman keras dan bisnis prostitusi, tempat tersebut juga sebagai lokasi jual beli narkotika. Terlebih di masa pandemi COVID-19, tempat hiburan malam telah memiliki batas waktu untuk melayani pengunjung. Dalam razia ini, beberapa pengunjung terlihat panik dengan kedatangan petugas hingga berupaya melarikan diri dari lokasi warung namun berhasil dihadang. Satu persatu pengunjung diskotik tersebut diperiksa, mulai dari barang bawaan hingga ke bawah meja serta jok sepeda motor pengunjung. Tidak hanya itu, polisi juga memeriksa urin setiap pengunjung. Dari lokasi warung, petugas menemukan puluhan botol minuman keras berbagai merek yang diperdagangkan di warung remang-remang tersebut. Pada malam hari ini melaksanakan razia penyakit masyarakat di salah satu kafe yang berada di Laudendang. Di sana kita dapati puluhan jenis minuman keras berbagai merek, kemudian satu unit alat-alat DJ. Kemudian kita amankan ke Mako Polsek Persetuan. Kapolsek Percut Setuan AKP Jan Peter Napitupulu menegaskan, operasi ini dilakukan guna menekan penyebaran minuman keras serta senjata tajam yang menjadi salah satu faktor tingginya angka kriminalitas. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemusnahan barang bukti yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut dilaksanakan di halaman kantor Kejaksaan Negeri Belawan di kawasan Jalan Pelabuhan Raya, Kecamatan Medan Belawan, Sumatera Utara. Seluruh barang bukti narkoba jenis sabu 700 gram, daun ganja 42.000 gram, ekstasi 120 butir, Happy Five 50 butir, 3 unit mesin judi jackpot, sepucuk senjata api, uang palsu pecahan 100.000 sebanyak 40 lembar, dan pecahan 50.000 sebanyak 16 lembar, rokok tanpa pita cukai sebanyak 2.800 lop, dan 55 unit handphone. Sebelum dimusnahkan, disaksikan oleh petugas kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Selain memotong senjata rakitan, barang bukti lainnya seperti narkoba jenis sabu dan pil ekstasi dimusnahkan dengan cara diblender. Sedangkan rokok, uang palsu, daun ganja kering dimusnahkan dengan cara dibakar. Pemusnahan barang bukti narkotika berasal dari 763 perkara, terdiri dari pidana khusus 2 perkara, yakni kepabeaan, pidana umum 761 perkara, terdiri dari 666 perkara tindak pidana narkotika, 59 perkara orang dan harta benda, dan 36 perkara tindak pidana terhadap keamanan negara dan ketertiban umum. Sekarang dari lebih dari 700 perkara. Kemudian juga pemusnahan terhadap barang bukti berupa senjata api
Tadi udah sama-sama kita lihat, kemudian bea cukai yang rokok, sos rokok, dan juga alat-alat komunikasi. Dan rata-rata alat komunikasi juga itu alat-alat komunikasi HP yang disita dari perkara narkoba. Inilah yang harus kita menjadi kayak buat kita. Bagaimana caranya untuk kedepannya melawan bisa lebih atau misalkan bisa zero terhadap perkara-perkara narkotika. Dan ini semua pelaksanaan kegiatan ini, pelaksanaan penegakan hukum ini semua adalah keberhasilan daripada penegakan hukum dan aparat-aparat hukum. Sementara itu, untuk memerangi peredaran narkoba dan kejahatan jalanan lainnya, para unsur penegak hukum terus bekerja sama untuk menekan angka terhadap pelaku kejahatan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Belawan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Unit Reskrim Polsek Sunggal kembali melakukan razia ke sejumlah tempat yang diduga menjadi lokasi transaksi narkoba dan perjudian. Awalnya polisi merazia sebuah lokasi di Jalan TB Simatupang, Gang Pancasila. Dari lokasi ini, polisi mengamankan 2 orang yang sedang menggunakan narkoba jenis sabu. Sementara seorang pelaku lainnya berhasil melarikan diri. Dari lokasi ini, polisi menemukan barang bukti alat isap sabu dan pecahan kaca Pirex yang diinjak pelaku. Polisi kemudian melanjutkan ke lokasi kedua, yakni Gang Hasan Basri. Lokasi kedua ini tidak jauh dari lokasi pertama. Pada saat polisi menuju lokasi ini, seorang pria terlihat lari. Polisi pun langsung menangkap pelaku dan diperiksa. Polisi langsung menyisir sekitar lokasi dan menemukan 1 dompet kecil yang berisi narkoba. Diduga narkoba tersebut ditinggal pemiliknya ketika mengetahui kedatangan polisi. Selanjutnya, polisi menuju lokasi ketiga yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari lokasi kedua. Ketika polisi memeriksa lokasi tersebut, seorang pria yang diduga sebagai bandar narkoba di wilayah itu berhasil melarikan diri dengan cara menceburkan diri ke sungai. Polisi sempat melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk menghentikan pelaku, namun pelaku berhasil kabur. Dari lokasi ini, polisi juga menemukan 3 unit mesin judi jackpot dan langsung membawa mesin judi itu ke Mapolsek Sunggal. Kita malam hari ini melaksanakan kegiatan pencegahan akan kejahatan 3C, yaitu pencurian dengan kekerasan, curanmor maupun curas, dan juga pencegahan peredaran narkoba. Di beberapa tempat yang kita lakukan kegiatan razia, yang di Jalan TB Simatupang, kemudian daerah Kampung Lalang, khususnya daerah Pria Laut, kita menemukan 1 alat isap dan juga beberapa tempat yang terindikasi merupakan tempat bermain judi, sehingga kita lakukan penyitaan terhadap mesin jackpot dan juga 3 orang tersangka yang kita temukan pada saat itu sedang bermain judi. Dan saat ini sudah kita amankan ke Polsek untuk kita lakukan proses lebih lanjut. Ada bong alat isap, beberapa alat isap sabu yang kita temukan di pinggiran bantaran sungai. Ketiga pelaku narkoba berikut barang bukti dibawa ke Mapolsek Sunggal untuk pemeriksaan lebih lanjut. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Polsek Patumbak akhirnya berhasil membekuk pelaku penganiayaan hingga korban tewas. Pelaku yang diketahui berinisial RA warga Jalan Sisingamangaraja, Medan Amplas, ditangkap di wilayah Tebing Tinggi. Pelaku terpaksa ditembak petugas karena mencoba melawan saat akan ditangkap. Aksi penganiayaan yang berujung tewasnya MFR warga Medan Amplas sendiri berawal ketika pelaku mencari kelompok geng motor yang melintas di Jalan Sisingamangaraja, Medan Amplas, tepatnya di depan pabrik karet. Saat itu pelaku melihat segerombolan pengendara sepeda motor yang melintas. Melihat gerombolan sepeda motor, pelaku menganiaya korban dengan kayu hingga menyebabkan korbannya tewas. Namun gerombolan sepeda motor tersebut bukan gerombolan geng motor, tetapi hanya sekelompok remaja yang ingin balap motor. Menurut Kompol Arvin Fahreja, Kapolsek Patumbak, korban yang tewas merupakan korban salah sasaran oleh sekelompok warga yang sedang mencari keberadaan geng motor yang meresahkan warga. Korban tewas setelah kepalanya dipukul pelaku dengan kayu. Pelaku juga sempat melayat ke rumah korban. Jadi pada kesempatan ini juga berhasil kami amankan 1 orang pelaku ataupun tersangka dengan inisial RA alias R, yang mana
Ya, korban pada saat itu bersama dengan 13 orang rekannya dengan mengendarai 7 unit sepeda motor pada saat melintas di Jalan Sisingamangaraja, tepatnya di seberang pabrik Asahan. Detik-detik aksi pengeroyokan yang dilakukan oleh tersangka sempat rekam CCTV. Akibat penganiayaan hingga korbannya tewas tersebut, pelaku terancam pasal 338 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evadina TV. Pemirsa, demikianlah sepekan kriminal minggu ini. Ingat, berita kriminal bukan untuk ditiru, namun menjadikan kita lebih berhati-hati. Saya Ari Mustika beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sayangi keluarga dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa.